Nggih. Monggo Ya. untuk Bu Windaryati dari kelompok 2, silakan waktu dan tempat saya kembalikan. Jangan lupa untuk rekap ya, Bu ya. Ya, sudah siap. Ya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih waktunya yang diberikan pada saya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena ini waktunya tinggal 25 menit. Maka saya sampaikan dan nanti untuk pertanyaan saya batasi hanya 2 ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa ditambah, tetapi ini untuk pertanyaan nanti tak aturi penjenengan untuk 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Saya dan Bu Suryawati akan menyampaikan tentang konsep numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Numerasi tidak sama dengan konsep matematika. Perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kita lanjut tentang ruang lingkup numerasi. Di sini ada yang pertama mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat. Kemudian yang kedua menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Yang ketiga mengenali dan menggunakan pola dan relasi. Keempat, menggunakan penalaran spasial. Kemudian yang 5, pengukuran. Yang terakhir, menginterpretasi informasi statistik. Kita masuk pada komponen numerasi. Nah, di sini di konten ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu bilangan. Bilangan ini meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan seperti bilangan cacah, bulat, dan pecahan. Kemudian yang kedua pengukuran dan geometri. Ini meliputi pengenalan, bangun, datar, volume, dan luas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, data dan ketidakpastian. Ini meliputi pemahaman interpretasi dan penyajian data maupun meliputi pemahaman maupun peluang. Kemudian yang keempat, aljabar. Nah, di aljabar ini meliputi persamaan dan pertidaksamaan dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Kemudian ini yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Suryawati. Monggo Bu Suryawati, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk komponen numerasi itu ada 3 aspek ya. Ada 3 aspek yaitu proses kognitif, proses kognitif tadi yang disebut konten, kognitif serta konteks. Untuk ini proses kognitif yaitu pemahaman, yaitu ada 3, yaitu yang pertama pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur dan alat matematika. Yang kedua yaitu penerapan, yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata bersifat rutin. Sedangkan yang ketiga yaitu penalaran, yaitu mampu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Untuk komponen yang terakhir yaitu konteks. Ada 3 yaitu personal. Ini berkaitan dengan kepentingan diri sendiri
secara pribadi. Yang kedua yaitu sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan agar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Untuk yang ketiga yaitu saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Sedangkan untuk level pembelajaran, yaitu level pertama untuk di SD itu ada 3 level. Yang pertama yaitu kelas 1 dan kelas 2. Ini meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, kemudian yang ketiga aljabar. Untuk level yang kedua yaitu kelas 3 dan 4, itu ada 4, bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, ditambah data dan ketidakpastian. Untuk level yang ketiga, yaitu kelas 5 dan 6, sama dengan level kedua. Ya, bilangan, geometri, pengukuran, dan aljabar, dan data dan ketidakpastian. Untuk level yang keempat, itu kelas 7 dan kelas 8. Itu juga sama, ada 4, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Hanya itu yang perlu kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Bu. Ya, terima kasih Bu Surya yang telah menyampaikan tadi mengenai numerasi. Kita lanjut Bapak Ibu untuk sesi untuk pertama sesi yang pertama tetap satu saja sesi karena ini waktunya sudah mepet. Saya berikan waktu 2 pertanyaan saja. Apabila nanti ada waktu kita lanjut. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, monggo silahkan yang akan. Ya, saya Bu. Ya, dari Bu Sundani. Oh iya, Bu Sundani. Begini, saya itu mungkin yang agak kurang tahu informasi itu. Saya tahu numerasi itu baru kemarin ketika mau ANBK itu materinya literasi dan numerasi. Bayangan saya sebelum melaksanakan ANBK belum tahu ANBK begini. Literasi, bahasa Indonesia, numerasi, matematika. Bayangan saya seperti itu. Nah, ketika saya membuka soal-soal di contoh soal-soal, saya membuka numerasi itu membayangkan kok isinya kok beda, kok tidak sama dengan apa yang saya bayangkan. Benar itu hitung-hitungan tapi kok tingkat penalarannya kok tinggi. Ini menurut saya bisa tidak ya? Seperti itu. Tadi di slide yang panjenengan sampaikan itu dalam definisi numerasi itu tidak sama dengan konsep matematika. Perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dalam keterampilan. Kemudian saya lihat di ruang lingkupnya kok ya sama gitu loh Bu. Sama-sama ruang lingkupnya ada aljabar, ada dan lain-lain yang disebutkan tadi. Pertanyaan saya, maksud dari pengertian numerasi dan numerasi dan matematika tidak sama dan perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilannya itu seperti apa? Kalau mungkin bisa dicontohkan begitu Bu. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih pada Bu Sundani yang telah mengajukan pertanyaan, yaitu maksud dari pengertian numerasi dan matematika itu tidak sama, ya Bu. Nah, di sini sebetulnya itu antara numerasi, matematika dan numerasi itu hampir sama saja, tapi terletak perbedaannya di sini, Ibu. Yang numerasi itu yaitu kemampuan menganalisis konsep prosedur dengan menggunakan angka-angka. Kemudian yang matematika itu menggunakan penelaah struktur abstrak, menggunakan logika simbolik dan
notasi. Itu perbedaannya. Nah, apabila nanti bisa untuk yang soalnya, contoh-contoh soal, nanti Ibu bisa mendownload di https://kemendikbud.go.id. Itu Ibu. Monggo misalnya Bu Surya mau menambahkan. Iya, untuk perbedaannya yaitu tadi sudah jelas pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilannya. Dan itu memang ada persamaannya. Persamaannya itu berdasar pengetahuan dan keterampilannya itu. Kalau perbedaannya itu di pemberdayaan, tapi kalau persamaannya itu di pengetahuan dan keterampilannya. Sama-sama pengetahuan dan keterampilan, tapi perbedaannya itu ada di pemberdayaannya, gitu. Itu Bu Sundani? Itu yang perlu saya tambahkan, ya. Atau mungkin dari kelompok lain bisa menambahkan? Monggo, silahkan. Bagaimana Bu Sundani? Sudah? Apa ini berkelanjutan ya Bu? Ya. Apakah orang yang mempunyai pengetahuan matematika saja itu sudah mampu mengakomodir yang numerasi? Apakah yang saya bisa matematika, apakah berarti saya juga bisa numerasi? Ya, itu karena itu hampir sama bisa, Bu. Berarti hampir sama gitu. Ya, hampir sama. Hanya saja kalau matematika itu kan abstrak, Bu. Kalau numerasi kan hanya apa ya, berupa seperti matematika logika, gitu. Penanaman. Ngitung-ngitung gitu nggih, Bu. Ya. Oke, makasih, Bu. Itu sudah. Terima kasih Bu Sundani. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, monggo silahkan. Dari Bu Tasliatun. Saya Bu. Ya, ini ada hubungannya dengan pertanyaannya Bu Sundani, nggih. Sebenarnya yang mau saya tanyakan sama seperti Bu Sundani, tetapi seperti ini saja. Apakah bisa yang kelompok 2 memberi contoh kepada kami soal yang di situ memuat numerasi? Nggih, terima kasih, Bu. Oh iya. Untuk soal misalnya pecahan ya, untuk misalnya soal pecahan, ini Ibu Tasliatun ya tadi yang bertanya. Ya. Itu dikaitkan biasanya yang numerasi yang untuk pemberdayaan, untuk matematika kan hanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu loh. Misalnya ibu membeli tepung sekian, kemudian dibuat kue sekian begitu. Itu yang itu bisa dimasukkan ke situ. Mungkin ya. Untuk Bu Win ada tambahan contoh soal numerasi? Ngapunten, boleh menambahkan? Iya. Ini kalau kita pengertian kita sebenarnya numerasi itu kan sesuatu yang berhubungan dengan matematika memang. Tapi numerasi itu ini jangkauannya luas. Matematika kadang kan kita di sekolah kita diajarkan tentang sesuatu, tapi di dunia kerja nanti di dunia luar kita itu tidak, ini ilmu ini tidak ada manfaatnya di dunia kerja, kadang kan gitu. Sedangkan numerasi ini secara luasnya, maksudnya kita itu menghubungkan sesuatu. Kalau ini kan berhubungan dengan hampir sama dengan ini tematik, pembelajaran tematik. Berarti kan kaitannya numerasi itu seperti tadi yang dikatakan Bu Suryawati nggih. Itu kalau kita di pembelajaran, saya kan pegang kelas 5.
itu kan baru saja ANBK kan di situ itu seperti ini. Matematika tentang pecahan tadi. Matematika tentang pecahan di situ kan juga ada aljabar juga sama kan materinya tentang matematika juga. Seumpama di situ ada soal tentang pecahan. Pecahan itu kalau kita sebenarnya ANBK itu kan digunakan untuk anak-anak kita itu berpikir tingkat tinggi. Untuk apa soal yang hot ya, bukan soal yang lot. Kalau soal yang lot itu kan kadang kita matematikanya seperti ini. 5 ditambah 7 sama dengan titik-titik gitu kan. Tapi kalau kita berpikir untuk membuat anak untuk berpikir yang hot, itu tadi kan contoh soal lot ya, 5 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Tapi kalau kita untuk berpikir, mengajari anak kita untuk berpikir yang thinking order atau berpikir tingkat tinggi, itu tidak seperti itu. Kita memberikan contoh soalnya. Seandainya mungkin seperti ini. Ibu membeli 5 seperti soal cerita itu loh ya. Ibu membeli 5 buku. Kemudian membeli lagi 4 buku gitu kan, seperti itu. Itu contoh anak-anak untuk menalar dulu. Itu kan numerasi dan literasi itu arahnya ke situ. Makanya ini ANBK kan arahnya ke situ. Memang kita anak-anak untuk berpikir tingkat tingginya itu loh, Bu. Gitu. Mengajari anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi. Numerasinya itu tidak hanya berhubungan dengan maksudnya arahnya anak-anak itu nanti dipersiapkan tidak hanya logika matematikanya 1 tambah 2 itu berapa, tapi dia nanti dari ini jawaban alternatifnya yang lain itu apa gitu loh. Itu mendorong anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi. Sebenarnya arah dari ANBK itu anak-anak kita itu dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang kritis gitu loh. Oke, terima kasih. Bisa saya tambahkan misalnya tadi kan saya katakan untuk ini keadaan dan ya, apa harus berhenti sebentar atau lanjut ya Bapak Ibu? Lanjut aja Bu, biar cepat nanti terus kita tutup. Misalnya begini, Andi mendapat kue 5/6 bagian dan Susi mendapat 5/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, terus ada kolom benar dan salah. Itu yang kemarin ada di AKM seperti itu. Pernyataannya begini, Andi mendapat kue lebih banyak. Benar apa salah? Kemudian Susi mendapat kue lebih banyak. Benar apa salah? Terus Andi dan Susi mendapat bagian yang sama. Benar apa salah? Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Benar apa salah? Itu contoh soalnya. Jadi memang betul yang dikatakan tadi oleh Ibu siapa tadi? Kalau tingkat berpikirnya itu lebih tinggi untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, jadi memang agak tinggi gitu, bisa dikaitkan dengan hot itu tadi. Demikian untuk ya, terima kasih kepada Bu Surya yang telah menambah ya tadi Bu Tasliaton, kemudian Bu siapa ya tadi Pak saya boleh menambahkan Bu J. Oh ya, monggo. J. Tadi kalau tidak salah Bu Sundani bertanya, tadi numerasi itu berkaitan dengan angka atau matematika gitu nggih, tapi kenyataan di lapangan ketika AKM itu ternyata kok numerasi kok bunyi soalnya seperti itu gitu. Nah, ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit yang saya pahami, J. Kalau salah mungkin Bapak Ibu boleh meluruskan. Sebenarnya numerasi itu tidak hanya matematika, J. Bapak Ibu. Jadi kalau dalam tadi kan numerasi itu kaitan dengan matematika, tapi sebenarnya numerasi itu ada 2, numerasi matematika yang berkaitan dengan angka, tadi yang dibilang ada aljabar, ada dan masih banyak yang lainnya. Tapi sebenarnya kalau dalam AKM itu numerasi itu ada 2, numerasi yang berkaitan dengan matematika, yang kedua itu adalah numerasi lintas kurikulum, yaitu numerasi yang berkaitan dengan mata pelajaran non-matematika.
Yang dibahas di dalam soal numerasi lintas kurikulum atau non matematika itu apa? Contoh misalkan IPA seperti ini kisi-kisinya misalkan gitu. Biasanya dalam IPA itu disajikan misalkan soalnya dibuat memprediksi yang akan datang itu bagaimana. Contohnya membuat bagan. Jadi tidak hanya matematika saja, tapi IPA juga termasuk numerasi. Kemudian IPS itu misalkan disajikan grafik suatu penduduk misalkan. Kemudian contoh misalkan di sebuah penduduk ternyata air yang dikonsumsi sekian. Kemudian dibandingkan dengan ketersediaan air di daerah tertentu. Itu juga masuk numerasi non-literasi atau numerasi non-matematika atau lintas kurikulum. Kalau bahasa Indonesia, bunyi numerasinya bagaimana? Misalkan membandingkan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang digunakan sehari-hari. Itu juga ada. Kemudian dalam sejarah misalkan ada sebuah diagram batang membandingkan persediaan makan. Oh, ketika Perang Dunia II itu konsumsinya berapa misalkan. Itu juga masuk numerasi. Kemudian dalam seni juga ada. Seni itu bagaimana cara kita memperkirakan ruangan, kira-kira gambar ini warnanya, proporsinya yang tepat seperti apa. Itu juga masuknya numerasi. PJOK juga ada. Kira-kira si A ketika lari dengan si B, kalori yang diperlukan berapa ketika melakukan aktivitas fisik tersebut. Itu juga masuk numerasi. Atau mungkin PPKN juga. Ya, membandingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi pada masa Presiden A atau Presiden B. Itu juga masuk numerasi ya Bapak Ibu. Jadi pemahaman saya selama ini, jadi numerasi itu nggak hanya yang berkaitan dengan matematika, yang berbau aljabar, atau mungkin yang lainnya, tapi juga ada numerasi lintas kurikulum selain matematika, yaitu memuat mata pelajaran non-matematika. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan atau meluruskan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kurniati ya ini. Terima kasih telah menambahkan ini untuk kekayaan, untuk pengetahuan kita semua. Karena gini ya Bapak Ibu, untuk ini AKM kan baru tahun ini kita semua mengalami baru ini tentang numerasi dan literasi. Jadi kadang masih terlalu belum familiar. Kemarin kan gitu, karena baru tahun ini kita mengadakan AKM itu ya Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, ini karena sudah azan, gimana? Kita lanjut atau kita akhiri? Ya? Akhiri. Langsung ditarik kesimpulan aja seperti apa untuk presentasi kelompok 2. Sekalian langsung ditutup aja karena waktu sudah maghrib. Ya, terima kasih Pak Ika. Kesimpulannya bahwa numerasi dan numerasi tadi ya saya sampaikan dengan untuk yang kelompok 1 untuk numerasi dan literasi dan numerasi memang berkaitan, dan itu semua berkaitan dengan karena tahun ini kita baru mengalami untuk AKM dan tentang numerasi, tentang soal-soal yang nanti Bapak Ibu bisa download di situ di http Busmenjar. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa menggali soal-soal yang Bapak Ibu nanti bisa untuk contoh-contoh untuk anak didik Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah atensi dalam ini kuliah pada sore hari ini, walaupun kita tidak dibimbing oleh Bu Ut, tapi kita semua sudah menjalaninya sampai akhir dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih semuanya, dan untuk perkuliahan pada sore ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita akhiri. Difoto dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau mau sesi foto diperlukan apa buatan Bu? Ya. Aku Junati Bu Suryati. Ya gimana Pak foto? Ya. Di foto dulu. Oh ya. Sebagai untuk absen itu. Okay. Simpen ya, mau yang bisa ngefoto nggih? Soalnya kalau pakai HP tidak bisa. Bentar Pak, bentar. Pak kembalikan dulu. Stop recording dulu loh Bu.
Sudah saya screenshot. Ya. Senyumnya mana? 1, 2, 3. Sudah? Enggak, belum nih. Kita sudah senyum loh. Lagi. Lagi, Pak. Soalnya belum Sudah mandi, Pak Pak. Yunita. Ya Bani kan Pak. Oke, lagi ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sudah? Ya, Bu. Ya maaf, untuk Pak Ika ini sudah direkod nggih? Nggih, sampun Bu. Nanti Nggih. nggih. Jangan kalau kebingungan nanti lewat chat aja Bu. Ini diakhiri karena waktunya sudah Ya, terima maghrib. kasih. Ya. Ya, langsung live. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang udah bersemangat perkuliahan hari ini sampai maghrib. Mungkin dari Bapak Ibu semua bisa meninggalkan room Zoom. Bu Kurnia baru Teman-teman, tampil Pak, belum di screenshot tadi kayaknya. Sudah, Bu Bu. Kurnia. Udah Ibu, Sampun, Bu. sudah. Mohon. Mohon. Aja numan, Bu. Terima kasih. Kayak bubar. Saya tampil di belakang layar Bu saja, Bu. Kurnia